Hai Mam, hari ini Mama masak sego pecel Madiun atau nasi pecel Madiun. Gak pakai bumbu aneh-aneh, semua bumbu ada di dapur. Aku juga pakainya terasi yang dijual di warung-warung. Yuk ah Mams. Teman-teman, hari ini Mama mau masak nasi pecel sama Tata. Gitu. Tata aja. Untuk bumbu halusnya di sini gampang banget ya Mams ya. Kita butuh 7 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 2 ruas kencur yang rada besar dan juga 3 lembar daun jeruk. Kita buang tulang tengahnya dan juga terasi, sasa atau ABC boleh ya, 1 saset aja. Terus kita pakai kacangnya seperempat ya Mams ya. Ini kita goreng. Aku goreng bumbunya dulu sampai rada kecoklatan ya, jangan terlalu kering. Kalau bisa setengah matang biar tetap kerasa bebawangannya. Kalau dirasa udah cukup layu, kita angkat ya untuk bawang-bawangan atau bumbu halusnya ini. Lanjut kita goreng kacangnya sampai kecoklatan. Hati-hati ya Mam ya, kacangnya jangan sampai gosong nanti pahit. Kita kosreng-kosreng terus biar kacangnya tuh matangnya tuh merata ya, nggak gosong. Nanti kurang lebih jadinya kacang tuh kayak gini nih Mams. Cakep ya, dia nggak terlalu gosong, pas banget untuk tingkat kematangannya. Lanjut kalau Mami suka pedas, ini kita gosreng cabai per cabean. Di sini aku pakai cabai setan aja biar tambah pedas. Mantep banget. Ini kita goreng sekitar berapa ya ini, aku 4 atau 5 cabai setan kayak gini ya. Kalau udah perbumbuan dan kacangnya udah mateng, kita haluskan. Pertama-tama kita masukkan bawang-bawangannya, terasi dan juga dedaunan ini. Kita cuper, bisa juga diulek ya Mams ya sampai halus, benar-benar halus, nggak bertekstur. Nanya kencur dan daun jeruk ini apa Mams? Iya biar makin pedes. Ini aku nggak pakai asam jawa ya, karena aku nggak terlalu suka ada asam-asam di pecel. Jadi ini aku skip. Kalau kamu mau kasih juga nggak apa-apa. Nanti pakainya air asam jawanya aja ya. Kalau sama asam sama buah asamnya nanti terlalu asam gitu loh. Udah ya, ini kita cuper sampai halus ya Mams ya. Bisa juga diulek. Kalau dirasa bumbu dasarnya udah halus, kita cuper, kita haluskan kacang tanahnya ya. Kacang tanah yang udah kita goreng tadi kita haluskan. Nih Mam, kesalahannya nih, aku tuh nggak mikir ini cuper kecil dan kacangnya sebanyak itu. Ini udah pasti nggak muter dong. Ya gimana sih aku tuh. Semoga Mamis nggak mengalami kayak aku ya. Jangan diulangin kesalahan ini ya. Diulek aja udah mah, itu udah gampang ya. Kalau cupernya besar ya nggak apa-apa. Ini cuperku tuh cuper kecil, cuper MPAC, cuper untuk bumbu, gimana sih? Ya udah deh ya, di sini aku tambahin 1 keping gula merah dulu. Ya, ini kita haluskan ya, pura-puranya ini nanti halus ya kayak gitu Mams ya. Ini kita cuper, kita ulek, terserah deh Mams ya sampai halus. Nih, aku tunjukin gimana cuper ini nggak berfungsi. Tuh, dia masih gerindil-gerindil kayak gini, kesel banget nggak sih? Ya ini kita tumbuk ulang ya Mams ya. Ini aku tumbuk ulang biar bumbu pecelnya tuh halus. Di sini aku tumbuk ulang semua yang aku cuper tadi, aku keluarin. Dan aduh, membagongkannya lagi. Kenapa nih Mams? Itu sendoknya patah. Ya kayak gitu ya Mams ya. Ini kita haluskan benar-benar halus ya. Kalau aku tuh lebih suka yang rada bertekstur ya, nggak terlalu halus banget, masih ada tekstur kacang-kacangnya kayak gitu. Dan untuk di bumbu pecel ini kita nggak usah kasih air lagi ya Mams ya, jangan kasih air. Ini biar bisa awet berbulan-bulan bumbu pecelnya. Kalau dikasih air nanti daya ketahanan daya tahan simpannya tuh nggak lama. Aku saranin jangan pakai air. Jadi ya udah, kita nguleknya pakai tenaga, benar-benar tenaga dalam ya kayak gitu. Nih ya Mams ya, ini kita tambahin gula merahnya 1 keping lagi kayak gini. Ya, ini biar manis ngeluket. Untuk bumbu taburnya di sini aku punya garam 1 sendok teh dan juga ada gula ya, gula pasir 1 sendok teh juga. Dan juga untuk penyedapnya aku pakai Ajinomoto, jangan lupa ya, sedikit aja. Tuh, kalau udah kita ulek lagi. Dan kalau dikirasa udah cukup halus ya Mams ya, ini kalau Bunda udah merasa cukup, ini udahan ya. Ini aku dapat bala bantuan dari anakku dan itu nggak ngebantu sama sekali, tetep ya. Nanti kira-kira tekstur bumbu pecelnya tuh kayak gini nih Mams, rada bertekstur, rada halus kayak gini. Nah ini aku paling suka tuh bumbu pecel kayak gini. Jangan lupa di dasar rasanya kira-kira kurang asin, kurang manis atau kurang sedap dikit, bisa ditambahin bumbu masak dan bumbu-bumbu yang tadi ya, kayak gula, garam kayak gitu. Dan untuk sayurannya di sini aku pakai kacang panjang dan juga kol.
ada juga bayam, ada juga kangkung. Untuk perebusan sayurannya cuma beberapa detik aja ya Mams ya, nggak sampai 1 menit karena kita pingin cari tekstur sayurannya dan tetap ada rasa manis dari sayurannya. Jangan terlalu lama dalam merebus sayuran dan jangan juga ditutup biar warnanya tetap hijau ya Mams ya. Kalau merebus sayuran jangan ditutup pancinya, nanti warnanya tuh jadi gelap, hijaunya nggak cantik. Dan untuk sayuran pelengkap lainnya di sini aku juga pakai toge nih Mams, toge atau tauge ya, yang kayak gini. Kamu boleh pakai yang kecambah, terserah deh. Kalau aku sukanya yang toge atau toge kayak gini. Udah deh, ini udah siap semuanya, tinggal di plating aja. Ini diguyur pakai sambelnya, kita encerinya, nanti sambelnya diencerin lagi pakai air hangat, boleh pakai air biasa boleh. Buat lauk enak, buat dijambal juga enak banget. Jangan lupa recook resep ini ya. Selamat mencoba mamis.